Mereka lebih mementingkan kesenangan masa muda mereka tanpa memikirkan tujuan hidup mereka. Mau jadi apa Indonesia nanti jika generasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Yang saya hormati panitia pelaksana dan penjuri lomba. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru, dan teman-teman generasi muda yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya Krisanta Asa dari kelas 10 Busana 1 untuk membawakan sebuah pidato yang bertema pentingnya pendidikan untuk generasi muda. Hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa pendidikan adalah proses belajar mengajar untuk mengembangkan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Dari definisi tersebut, kita dapat memahami bahwa kelas dan memiliki integritas. Pendidikan juga dilakukan untuk menumbuhkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik sehingga dapat dikembangkan. Semua orang memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan pendidikan tanpa dibatasi oleh peran gender yang kaku. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan memberikan kita banyak manfaat, terutama bagi generasi muda, untuk meningkatkan kepercayaan diri, memberikan kebebasan untuk memiliki dan memutuskan, dan mempunyai tujuan hidup. Sayangnya, tidak semua anak berkesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga tingkat pendidikan yang tinggi. Mengapa? Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang kurang mendukung, mulai dari faktor ekonomi, sosial, lingkungan, dan keluarga. Banyak anak yang ingin melanjutkan tingkat pendidikannya, namun terhalang oleh faktor perekonomian yang kurang memadai, yang berdampak pada kasus anak putus sekolah, dan bertambahnya jumlah pengangguran, kemiskinan, kenakalan remaja, dan tindakan kriminal dalam kehidupan bermasyarakat. Secara rinci, angka putus sekolah di jenjang SMA mencapai 1,38% pada tahun 2022, dan masih terdapat 83,7 ribu anak yang putus sekolah di seluruh Indonesia. Tidak hanya dari faktor itu saja, dan masa depan suatu bangsa akan diteruskan oleh generasinya. Tapi mereka malah menyanyikan waktu yang berharga itu untuk hal yang tidak bermanfaat. Kenakalan anak masa kini dan pemikirannya tentang cara mendapatkan uang tanpa harus mempunyai ijazah menyebabkan minat untuk menuntut ilmu menciut. Mereka tidak tahu betapa pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka kelak. Mereka hanya melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti membolos, pergi ke sekolah tetapi tidak mengikuti pelajaran, membuat onar sehingga meresahkan guru. Mereka lebih mementingkan kesenangan masa muda mereka tanpa memikirkan tujuan hidup mereka. Mau jadi apa Indonesia nanti jika generasi hadirin yang berbahagia, Indonesia membutuhkan generasi muda yang dapat bersaing dalam dunia pendidikan. Peran generasi muda sangat dibutuhkan, terutama di zaman serba modern ini. Kita dituntut untuk terus terpicu dalam menggali ilmu pengetahuan dan keterampilan. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang sering disebut-sebut sebagai agen sosialis atau agen perubahan, terutama dalam dunia pendidikan. Untuk memotivasi anak-anak akan pentingnya pendidikan, orang tua dan guru turut mengambil peran sebagai upaya membangun kesadaran generasi muda akan pentingnya pendidikan. Hingga kini, berbagai upaya dalam membantu menyelesaikan masalah pendidikan juga sudah ditempuh, mulai dari membebaskan biaya sekolah, memberikan beasiswa, memberikan program Indonesia Pintar atau PIP, untuk membantu meringankan faktor perekonomian yang sering terjadi.
Hadirin yang berbahagia, mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, saya mengajak teman-teman dan kakak-kakak sekalian sebagai generasi muda untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan kemudahan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita. Mari kita mempersiapkan diri dan merubah perilaku kita menjadi generasi emas dan meraih pendidikan setinggi-tinggi mungkin sebagaimana Ibu Najwa Shihab mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi apa yang kamu impikan, Indonesia menjadi apa yang kamu cita-citakan. Demikian pidato yang saya sampaikan. Saya tutup dengan permohonan maaf bila ada salah kata dan tindakan. Semoga pidato yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.